Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa bertemu kembali dalam program Zoom pada hari ini. Kita akan membahas firman Tuhan tentang satu topik yang sangat menarik yang kita hadapi setiap hari dan kelihatannya memang sulit dilakukan, namun kita percaya dengan kuasa Tuhan kita mampu melakukannya. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami belajar firman-Mu, Tuhan pimpin, bantu kami, supaya kami boleh mengerti dengan jelas firman-Mu, sehingga firman itu menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi langkah kami, supaya kami boleh melihat betapa indahnya hidup ini, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, supaya kami boleh melakukan banyak perkara-perkara besar buat pekerjaan Tuhan, sehingga kami tidak dengan tangan kosong waktu Engkau datang menjemput kepunyaannya. Kami boleh membawa banyak hal-hal besar yang sudah kami kerjakan buat pekerjaan dan buat kerajaan-Mu. Berkati layakan hamba-Mu, sucikan kuduskan menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita lanjutkan firman Tuhan dengan membahas Injil Matius. Dan seperti biasa saya akan men-sharingkan firman Tuhan dari Injil Matius. Hari ini adalah tentang mengasihi musuh. Ya, mengasihi musuh. Matius, sebelumnya kita akan melihat apakah mengasihi musuh ini sesuatu yang mudah atau sulit. Mengasihi musuh ini bisa dikatakan mudah untuk orang-orang yang mempunyai latar belakang ataupun kehidupan psikologis yang lebih ke sanguinis ataupun yang ke pragmatis. Bagi mereka tentu lebih mudah untuk mengasihi musuh-musuhnya dibandingkan dengan tipe-tipe temperamen seperti kolerik ataupun melankolis yang tentu lebih bergumur, lebih susah untuk bisa mengasihi musuh. Karena orang-orang kolerik, orang-orang melankolis ini cenderung lebih banyak bergumul karena sifat temperamen yang lebih mengarah ke keras pada prinsip ataupun mudah tersinggung untuk jenis melankolis. Dan mengasihi musuh ini tentu juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Kalau latar keluarga yang penuh dengan kasih, latar belakang keluarga yang hidup harmonis, tentu lebih mudah mengasihi dibandingkan dengan keluarga yang broken home, ataupun keluarga yang penuh dengan kepahitan, ataupun penuh dengan kehidupan contoh-contoh yang buruk dari keluarga, dari orang tua khususnya, tentu akan sulit untuk bisa mengasihi musuh. Mengasihi musuh ini mudah atau sulit juga tergantung dari kehidupan kerohanian orang tersebut. Apakah dia bertumbuh atau dia stuck dalam pertumbuhan rohaninya karena ada hambatan-hambatan yang menjadikan dia tidak bisa maju lebih dekat lagi. Mungkin daya tarik duniawi ataupun keengganannya untuk mau lebih dekat dengan Tuhan, tentu lebih sulit untuk orang-orang tersebut bisa mengasihi musuh. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43. Matius 5, 43 sampai 48, Matthew 5, 43 and 48, Alkitab mengatakan, kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut, kasihilah sahabatmu dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak bagi Bapamu yang di surga, karena Allah menerbitkan matahari yang dijadikannya untuk orang yang baik dan juga orang yang jahat. Dia menurunkan hujan untuk orang yang mentaati Allah dan juga untuk yang tidak mentaatinya. Patutkah kamu menerima pahala dari Bapamu jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya berbuat baik kepada kawan-kawanmu, apakah kelebihanmu?
Bukankah pemungut cukai dan orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kamu harus mengasihi semua orang, seperti Bapamu yang di surga mengasihi semua orang. Hari ini temanya adalah kamu harus mengasihi musuhmu. Tuhan mengatakan kamu mengasihi sesamamu dan bencilah musuhmu. Ini satu statement yang cukup unik karena Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk membenci musuh. Tetapi Tuhan katakan kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Kenapa ada penambahan bencilah musuhmu? Karena ini seringkali diajarkan oleh orang-orang Farisi. Karena di dalam Perjanjian Lama jelas sekali mengajarkan untuk mengasihi sesama dan tidak ada ayat satupun yang mengajarkan untuk membenci musuh. Sehingga contoh dalam Imamat 19:18 mengasihi sesama dan tidak ada kelanjutan untuk membenci musuh. Tetapi orang-orang Farisi suka menambahkan firman itu dan mengatakan bencilah musuhmu. Apa yang Alkitab ajarkan khususnya Perjanjian Lama tentang musuh? Apa yang Alkitab ajarkan dalam Perjanjian Lama berkenaan dengan musuh? Pertama adalah tunjukkanlah kasihmu kepada musuhmu. Tunjukkanlah kasihmu kepada musuhmu. Dalam kitab Keluaran 23 ayat yang keempat berkata, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segera kau kembalikan binatang itu. Jadi kalau lihat akan kepunyaan harta benda, dalam hal ini binatang ternak musuhmu, seringkali kita berkata, sudah baik tidak saya curi, sudah baik tidak saya bunuh, sudah baik tidak saya cederai. Tetapi mengembalikan tentu sebuah langkah yang lebih besar lagi. Dan Alkitab Perjanjian Lama mengatakan, kamu harus kembalikan binatang tersebut kepada musuhmu. Dan yang kedua, firman Allah mengajarkan adalah mendengar dan mentaati kepada Tuhanmu adalah kunci untuk memperoleh kemenangan atas musuh. Keluaran 23 ayat 22 berkata, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Ini jelas sekali bagaimana sikap orang Israel pada saat itu, yaitu kalau dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan mentaati akan perintahnya, maka Tuhan akan menjadikan musuhmu menjadi musuhnya Tuhan dan lawanmu menjadi lawannya Tuhan. Asal kita mendengar dan taat kepada perintahnya. Dan Tuhan juga mengajarkan untuk selamat aman dari musuh adalah mengingat Tuhan Allahmu. Ingatlah akan Tuhan Allahmu. Dalam Bilangan 10 ayat 9, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Jadi ingat akan pertolongan Tuhan. Untuk aman, untuk selamat adalah ingatlah akan Tuhan. Mohonlah pertolongan Tuhan waktu menghadapi musuh. Yang keempat, yang terakhir adalah mengampuni untuk kejahatan yang tidak disengaja. Mengampuni musuhmu, mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan yang tidak disengaja. Bilangan 35 ayat 23 berkata, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu, dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umum mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah. Menurut hukum-hukum ini, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan. Jelas sekali, mengampuni akan musuhmu yang secara tidak sengaja mencederai salah satu anggota tubuh, anggota keluargamu yang menyebabkan kematian. Ampuni
untuk kejahatan yang tidak disengaja. Jelas sekali Perjanjian Lama semua mengarah untuk mengasihi akan musuh, bukan untuk membenci. Bukan hanya mengasihi sesamamu manusia, tetapi juga mengasihi musuhmu. Dan Tuhan Yesus di sini lebih mendetail lagi, dia ingin lebih jelas lagi mengajarkan bagaimanakah sikap seorang pengikut Kristus menghadapi musuh. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sehingga kamu sebagai menjadi anak-anak bagi Bapamu yang di sorga, yang memberikan matahari, yang menerbitkan matahari kepada yang jahat dan juga kepada yang baik, dan juga memberikan hujan kepada yang benar dan juga kepada yang tidak benar. Jadi jelas sekali Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan caranya bagaimana untuk mengasihi? Tuhan berkata, pertama kita harus mendoakan orang-orang yang menganiaya kamu. Jadi berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa hasilnya kalau kita berdoa? Pada waktu kita berdoa, Tuhan Yesus mengatakan, maka kita akan menjadi anak dari Bapamu yang di surga, yang memberikan matahari kepada orang yang jahat dan juga kepada orang yang benar, dan membuat hujan kepada orang yang benar dan juga kepada orang yang tidak benar. Ini jelas sekali, pada waktu kita berdoa bagi musuh, saat itu terjadi kehidupan, saat itu terjadi keindahan dalam hidup ini. Matahari bersinar dengan indahnya dan ada hujan yang turun memberikan kesuburan. Ada kehidupan, ada kesuburan yang terjadi di masa seorang anak Tuhan berdoa bagi musuhnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengatakan matahari bersinar, berarti yang tadinya tidak ada kehidupan menjadi hidup. Dan yang hujan yang tadinya tandus menjadi berbuah, menghasilkan benih-benih dan berbuah pada musimnya. Hasil yang luar biasa indah. Pada musimnya semua akan menjadi indah. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga mengajarkan bukan hanya kita mendoakan musuh, kita harus juga memberi salam kepada musuh kita. Jadi kalau Matius 5:4-6-4-7 berkata, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan kamu hanya memberi salam kepada sahabatmu, apakah kelebihanmu? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal demikian? Jadi Tuhan mengajar kita harus mendoakan musuh kita, dan kita harus juga memberi salam kepada musuh kita. Saya ingat, saya ada pengalaman yang cukup mengena dalam kehidupan saya sewaktu membaca firman Tuhan ini. Tuhan mengajar untuk berdoa dan untuk memberi salam. Suatu hari saya ditawari oleh tetangga sebelah. Sebetulnya dia punya rumah yang tidak tetap, jadi rumah gubuk, rumah liar yang tidak ada sertifikatnya menempel pada gedung tembok gereja. Dan saat itu dia menawarkan apakah kami membutuhkan seorang pembantu. Dan terus terang saat itu juga kami memang lagi butuh seorang pembantu untuk menjaga anak-anak kami yang masih kecil dan juga supaya pelayanan bisa lebih lancar. Jadi kami mengiyakan, kami berkata, ya kami butuh pembantu. Dan dia berkata, iya, ini pas ada menantu saya datang dari desa, dari kampung, ingin cari kerja. Saya bilang, oh iya, langsung aja kerja besok. Dan besok mantu ini datang dan mulai bekerja. Dan pekerjaannya sangat bagus, ya sangat rajin, dan juga jujur. Jadi kita senang dengan hasil kerja dari pembantu baru ini. Dan singkat cerita, setelah bekerja hampir 10 bulan, ya karena sudah mendekati akan Lebaran,
pembantu ini minta izin untuk pulang kampung, melihat orang tuanya di kampung. Kemudian dia berpesan, tolong ya Bu, dia berpesan pada istri saya untuk menjaga uangnya. Dia tidak mau ambil gajinya yang 10 bulan lebih ini, tapi dia akan mengambilnya setelah dia balik dari kampung. Jadi tolong saya titip uang saya kepada Ibu, dan tolong Bu, uangnya jangan dikasihkan ke suami saya. Istri saya bingung, loh kenapa? Karena nanti habis Bu. Jadi ini uang kerja saya, tolong saya titip kepada Ibu, nanti saya ambil setelah saya balik dari kampung, dan jangan kasih ke suami saya, nanti bisa habis. Setelah mendengar pesan dari pembantu ini, maka dia pulang, dan apa yang terjadi, 2 hari kemudian suaminya datang. Jadi suaminya tetap di Jakarta, dan istrinya pulang kampung. Dan suaminya ini datang dan dengan sopan dia berkata, maaf Ibu, saya suami dari dia sebut nama istrinya yaitu pembantu kami. Saya mau mengambil gaji dari istri saya. Kemudian istri saya berkata, maaf, saya akan memberikan gaji itu kalau dia sudah balik, karena itu pesan dia. Dia berpesan supaya gajinya saya pegang, nanti kalau dia balik dari kampung, gajinya pasti akan diberikan sesuai dengan pesannya. Dan tentu suami ini tidak puas, tidak senang dengan jawaban istri saya, maka dia pulang. Kemudian besoknya sang ayah, yaitu mertua dari pembantu ini, datang dan dengan sedikit garang dia mulai masuk ke dalam gereja. Ya, dia sudah lama tinggal di daerah tersebut dan dia seperti kayak preman yang memungut parkir bagi setiap jemaat kami yang parkir sekeliling gereja, dan dia juga yang seperti menjaga keamanan daerah situ. Ya seperti kayak preman lah di daerah tersebut. Dan dengan garang dia berkata ingin segera uang itu dikasih kepada dirinya atau kepada anaknya. Kemudian istri saya berkata, oh maaf, pesannya gini, dan dia saat itu ingin memukul istri saya dan dicegat oleh 2 satpam yang menjaga, dan saat itu dia berkata, lu semua adalah anjing-anjing penjaga gereja, gua tantang lu duel yuk 1 lawan 1. Wah, dia begitu garang dan supir-supir kami, supir gereja juga pada keluar. Jadi kami cukup banyak orangnya saat itu, dan dia menantang untuk berduel dengan dirinya. Dan saat itu, wah ini kok jadi seperti ini, dan saya sangat marah, saya sakit hati sekali, karena orang ini siapa, dia tidak berhak untuk mengambil uang ini, apalagi juga suaminya, karena yang kerja siapa, dan dia perempuan yang kerja pada kami. Kenapa laki yang harus minta uang? Bukankah laki yang harus biayai perempuan, istrinya? Apalagi ini mertua, kenapa ikut campur? Dan saat itu saya sangat marah, dan saya berusaha untuk tidak mau melihat, menghindar darinya. Dan mau tidak mau setiap kali keluar gereja pasti akan berpapasan ketemu dengan dia, karena pas memang sebelah gereja, sangat dekat, dan dia sering berdiri di depan gedung gereja. Dan seperti biasa saya coba untuk tidak mau melihat dia, seperti membuang muka, dia pun membuang muka, dan itu terjadi cukup lama, ya, sehingga kemudian firman Tuhan ini menegur saya, mengatakan, kamu punya musuh, kamu harus mendoakan musuhmu. Ini hal sangat berat sekali. Jadi di mimbar saya bisa khotbah, saya bisa ajarkan firman Tuhan, tapi menghadapi realita ini saya merasa saya seperti lumpuh, tidak bisa melakukan ini. Kemudian dengan pertolongan Tuhan saya berdoa, Tuhan tolong, saya nggak bisa. Tapi kuatkan saya untuk bisa berdoa, menyebut namanya.
Maka dengan linangan air mata saya berdoa, Tuhan, saya sebut namanya, saya ampuni kesalahannya, dan mohon Tuhan juga mengampuni kesalahannya. Dengan air mata saya berdoa, mohon Tuhan mengampuni kesalahannya, seperti saya juga mau mengampuni kesalahannya. Dan saya merasa lega, tugas saya selesai, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan firman Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan di Matius 5 ini. Dan kemudian besoknya ketemu dia lagi, saya tetap seperti asam lambung naik, tapi saya ingat saya sudah berdoa, saya harus mengasihi dia. Kemudian ya tetap saya pasif, saya tetap jalan atau mengendarai motor atau mengendarai mobil, saya tetap seperti ya biasa saja, tanpa ada tegur sapa. Kemudian firman Tuhan mengingatkan, tidak cukup hanya berdoa, kamu harus memberi salam. Sebenarnya, wah ini berat sekali memberi salam. Karena pertama dia tinggal di rumah liar dan berapa banyak air yang sudah dia pakai secara gratis, dan berapa banyak gereja seperti seolah-olah mensupport dia, dan dia itu seperti preman, ya kehidupannya sangat liar, kasar, dan sangat sangat tidak ada potensi untuk bisa dikasihi, baik dari penampilannya dan dalam sisi yang lain, sangat tidak berpotensi untuk dikasihi. Kemudian firman Tuhan ini mengingatkan saya untuk menegur, maka saya coba ketika melewati dia, karena dia selalu berdiri depan gedung gereja, halaman gereja, saya coba dengan naik motor, saya curi pandang, saya lihat dia tetap dengan arogan bertolak pinggang sambil melotot-melotot. Wah, saya bilang timingnya belum tepat. Kemudian juga dalam hati saya berkata, siapa dia dan siapa saya? Ya, saya ini asisten gembala loh. Saya ini orang kedua di gereja, dan gereja kami gereja yang cukup besar untuk kota Jakarta, dan saya merasa wah tidak pantas ini. Siapa saya, siapa dia gitu ya. Jadi kenapa saya harus menegur ya? Dan bukankah dia yang tawarkan untuk mantunya untuk jadi pembantu, dan sekarang dia yang jadi sepertinya dia yang jadi bosnya, dia yang seperti yang lebih berkuasa. Ini orang kurang ajar. Tapi dalam sisi lain Tuhan mengingatkan beri salam. Dan itu saya lakukan berhari-hari, coba cari timing yang tepat, saya coba lihat wajahnya, dan ketika dia kelihatannya tidak marah dan dalam kondisi yang pasif, ketika ketemu mata, saya anggukkan kepala di depan dia, sangat pagi, kemudian saya pergi sambil naik motor, dia tetap tidak jawab apa-apa dengan wajah, dengan pandangan kosong, dan tidak ada reaksi sama sekali. Dan bagi saya, saya sudah beri salam. Saya merasa beres, tugas saya selesai. Saya sudah berdoa, saya sudah beri salam. Dan ketika pembantu itu balik akhirnya, yaitu menantunya ini, kami berikan semua uangnya dan dia pulang kampung. Kemudian dia berkata, maaf Ibu, izin mau pulang kampung lagi. Loh, kamu nggak kerja? Enggak Bu, izin pulang dulu, nanti kasih kabar. Jadi dia minta izin beberapa hari untuk pulang kampung lagi setelah ambil uangnya. Dan apa yang terjadi setelah sekitar 2 minggu nggak balik-balik ya, kemudian suatu saat dari security bawah, dari satpam telepon kami pakai iPhone gitu ya, Pak, ini di bawah ada orang yang ingin mencari Bapak dan ingin bicara dengan Bapak. Oh ya, siapa, jemaat mana, siapa namanya? Dia berkata, oh ini Pak, tetangga sebelah, dan disebut namanya. Langsung saat itu sebenarnya, wah dia lagi, mau cari gara-gara apa lagi dia?
karena si tanda kutip si preman ini mau ketemu saya. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Orang ini mau ketemu saya, mau cari gara-gara apa lagi dia? Kemudian tetap saya turun, ya, dia sudah menunggu di dalam gedung gereja, ditemani satpam. Kemudian saya beri salam, kemudian saya berkata, iya, apa yang bisa saya bantu? Dia berkata, begini, maaf Pak Johan, bisa minta tolong nggak Pak? Ini anak saya dan istrinya yang kerja sama Bapak ini mau bercerai. Jadi sebagai orang tua saya nggak tahu bagaimana, dan kalau bisa Bapak tolong menasehati akan menantu saya ini. Saya berkata, oh iya, kita akan coba bantu, kita akan coba damaikan, kita akan coba bantu keluarga ini. Kemudian tapi tunggu punya tunggu, sang istri tidak pernah datang dan rupanya selama-lamanya tidak balik lagi. Ya, jadi kami tidak ada kesempatan untuk bicara dengan pembantu kami, dan oh ya, kami tidak bisa menolong karena tidak bisa ketemu dengan sang pembantu ini. Tapi satu hal yang menarik yang saya belajar adalah waktu itu saya merasakan sebuah kemenangan. Di mana satu dia dengan arogan, dia merasa so hebat, so berkuasa, tapi akhirnya toh dia datang meminta pertolongan kepada saya untuk mendamaikan anaknya. Dan di situ saya merasa sebuah rekonsiliasi, sebuah pendamaian, sebuah pengampunan yang tulus sejati. Kalau dulu saya paksakan, tapi sejak dia minta bantuan, dia minta pertolongan, saya lakukan itu dengan tulus hati, dengan ikhlas, dan saya sungguh mengampuni dia. Jadi ini sebuah rekonsiliasi yang indah terhadap musuh. Kalau Tuhan mengajarkan berdoa, doakanlah. Beri salam, berilah salam kepada musuhmu. Dan apa yang terjadi? Apa yang Tuhan inginkan dalam hal ini? Apakah tujuannya kalau kita melakukan hal ini? Tujuannya adalah supaya kamu menjadi sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan ingin kita sempurna dalam hidup ini. Semakin serupa dengan Dia. Dalam kelembutannya. Dalam kasihnya. Jadi dalam hari ini kita harus sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dalam hal apa? Apa itu sempurna? Sempurna adalah dalam hal pertumbuhan kedewasaan rohani, yaitu dalam pola berpikir dan dalam karakter, yang semakin seperti Tuhan Yesus. Jadi ada pertumbuhan secara rohani yang semakin dewasa, cara berpikir yang semakin dewasa, yang semakin serupa dengan Kristus dalam karakter. Inilah yang disebut dengan sempurna. Spiritual maturity is achieved through becoming more like Jesus Christ. After salvation, every Christian begins the process of spiritual growth with the intent to become spiritually mature. Ini yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani. Ini yang disebut dengan sempurna. Bertumbuh secara rohani menjadi dewasa. Yang kedua adalah bisa mengintegrasikan antara nilai-nilai keilahian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengintegrasikan, bisa mewujudkan nilai-nilai keilahian dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Baik itu kejujuran, rasa bisa dipercaya, kehidupan etis, bisa dipercaya, konsisten, sukses, beriman, keterbukaan, dan masih banyak lagi nilai-nilai keilahian yang bisa kita tunjukkan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maukah kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni musuh kita? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolong bantu kami untuk bisa melakukan firman Tuhan.
kalau Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi musuh. Kami sadar seringkali kondisi psikologis kami yang sebagian mungkin dari melankolis ataupun kolerik sungguh lebih banyak bergumul untuk bisa mengampuni dan mengasihi, ataupun latar belakang keluarga yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kekecewaan, ataupun banyak luka-luka yang terjadi, Tuhan. Kami menyadari betapa sulit untuk bisa mengampuni, mengasihi musuh. Apalagi Tuhan kalau kami dalam kehidupan kami tidak terbiasa untuk melakukan hal itu karena kondisi rohani kami yang masih kekanak-kanakan. Tidak ada keinginan untuk bertumbuh. Tuhan ampuni kami. Kami mau sungguh-sungguh bertumbuh. Kami ingin memetik keindahan dalam hidup ini dengan bisa untuk mendoakan dan bisa untuk memberi salam supaya nama Bapa di surga dimuliakan, supaya hidup kami menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Dalam kehidupan kerohanian yang terpancar yang semakin indah dalam konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka melihat terang Kristus bercahaya dan melihat wajah Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap pendengar supaya kami boleh setia melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.